Oke semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Di materi yang sebelumnya, saya sudah membahas tentang fungsi Microsoft Excel untuk strategi berjualan kita. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih detailnya tentang praktek penggunaan formula Excel tersebut. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tentang penggunaan sort untuk mengurutkan jumlah terbanyak dan jumlah tersedikit dari suatu pembelian. Nah, nanti di sini kan saya sudah memiliki datanya. Di sini ada jenis barangnya, itu ada busana anak pria, busana wanita, dan busana anak wanita. Nah, nanti di antara 4 jenis ini, saya ingin memberitahukan kepada kalian bagaimana sih caranya untuk melihat yang paling banyak pembeliannya atau yang diminati sama orang-orang itu apa saja, barang apa, jenisnya apa. Terus, nanti saya akan melakukan sebuah penggunaan if untuk menentukan bonus. Nah, di sini akan saya berikan kolom bonus ya, karena di sini belum ada bonus. Saya tambahkan bonus. Jadi di sini saya sudah menambahkan kolom bonus di sini. Nah, nanti saya akan menentukan bagaimana sih menentukan bonus. Nah, nanti di sini saya akan memberikan suatu contoh pemberian bonus bagi pelanggan yang melakukan pembelian di atas 5 kodi. Jadi nanti kalau ada yang pembelian di atas 5 kodi akan mendapatkan bonus gitu. Di sini saya juga akan mengajarkan tentang filter untuk memilih suatu data kita. Jadi itu nanti diambilkan dari bonus ya. Kita langsung ke prakteknya. Untuk mensort, jadi di sini saya akan mengesort jumlah mana yang paling banyak, paling besar, nanti urutannya bagaimana. Jadi fungsi sort di sini adalah mengurutkan data dari yang terbesar dari terkecil atau terkecil dari yang terbesar. Untuk melakukan sort, pertama-tama kita blok terlebih dahulu. Klik kanan, lalu sort ring. Nah, di sini ada 2, bisa digunakan untuk A to Z atau Z to A. Maksudnya apa? Ini secara ascending dan sini secara descending, yaitu adalah ascending mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan kalau untuk descending itu kebalikannya dari ascending, yaitu adalah dari yang terbesar mengurutkan ke yang terkecil. Nah, di sini saya ingin melihat secara descending. Saya ingin melihat jumlah pembelian banyak itu ada di mana. Kalau misalkan kalian juga ingin melihat pulau mana yang paling banyak menerima pembelian, itu juga bisa ditambahkan lagi di sini, di another sort column. Nah, sebelum kita mau menentukan yang mana, kita pilih dulu kolom mana yang mau kita sort. Nah, di sini kolom jenis barang. Kolom jenis barang itu ada di C. Jadi kita pilih ke kolom C. Nah, untuk yang kedua, kolom mana yang akan kalian gunakan juga. Misalkan saya mau jumlah barang. Jumlah barang yang saya sort. Jumlah barang ada di kolom G. Terus kita sort. Nah, secara otomatis dia akan mengalami perubahan. Nah, ini jumlah kodi yang secara ascending ya. Dia terlihat ya di sini ya. 4, 6, 7, 9, 4, 4, 5, 5. Terus jumlah barang juga sudah tersort ya. Sudah kelihatan kan? Ya, jadi ini disusun secara busana wanita ternyata 4 rata-rata pembeliannya. Pria rata-rata tertinggi adalah 9 pembelian. Dan busana wanita anak itu ada 4 rata-rata dan busana anak pria juga ada 5 rata-rata. Dan untuk jumlah barangnya sudah bisa dilihat kesimpulannya tetap di busana pria lah yang terbanyak nilainya. Jadi di sini saya akan coba warnain ya. Saya akan coba warnain untuk menandakan bahwa dia memang yang paling tertinggi gitu. Lalu yang paling terendah itu ada di nilai ini ya. Nilai inilah yang paling terendah. Jadi di sini ya sudah bisa kita lihat bahwa nilai terendah. Karena apa? Karena dilihat saja ini cuma pembeliannya rata-ratanya adalah 4, terus dengan jumlah sedikit. Nah, jadi itulah penggunaan fungsi sort untuk strategi bisnis kita. Jadi di sini kita sudah bisa memahami bagaimana pentingnya sort untuk strategi berjualan kita ya. Selanjutnya saya akan memberitahukan kepada kalian tentang penggunaan if untuk menentukan bonus untuk strategi berjualan kita di sini. Nah,
Di sini saya akan memberikan bonus bagi pembeli nilai terbanyak untuk mendapatkan sebuah sepeda motor. Nah, jadi pembeliannya jika di atas 5 kodi, dia akan mendapatkan sepeda motor. Oke, jadi para penggunaannya adalah sama dengan if dalam kurung logical test, terus ada value if true, dan yang terakhir adalah value if false. Jadi dalam suatu aplikasi itu ada 3 komponen yang harus kita isi. Jadi logical testnya apa yang harus kita isi pertama kali? Jadi logical testnya adalah pembacaannya seperti ini. Jika jumlah kodi lebih dari 4, maka mendapatkan sepeda motor. Jadi nilai benarnya mendapatkan. Apa yang akan diberikan? Bukan nilai salahnya ya, tapi nilai benarnya. Jadi apa yang kita bakal berikan adalah motor. Maka kita strip aja. Tutup kurung. Nah, dia akan otomatis terisi strip. Karena apa? Pembeliannya cuma 4 kodi, tidak lebih dari 4 kodi. Jadi kalau cuma 4 kodi, dia belum bisa mendapatkan sepeda motor. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kita tarik saja untuk kita melihat benarnya atau enggaknya. Dan benar kan yang mendapatkan sepeda motor itu adalah ketiga dari ini. Karena mereka lah yang memiliki nilai jual paling tinggi. Atau yang terbanyak. Bisa dilihat. Di atas 5, ada 9, ada 7, dengan ada 6. Nah, di sini sudah kita pahami bahwa pentingnya if untuk strategi berjualan kita di sini. Sampai di sini saya akan mulai ke bagian filter. Filter itu untuk memilih suatu data yang kita punya ya. Oke. Nah, kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian penggunaan filter untuk memilah sebuah data yang kita punya. Di sini saya akan mengajarkan tentang penggunaan filter untuk memilih dari data yang kita punya. Jadi di sini saya akan memilah dari pulau tujuan. Saya pengen tahu jumlah berapa kodi yang udah dibeli untuk Pulau Jawa dan merek apa aja sih, jenis barang apa yang dibeli oleh orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Coba ya, kita coba. Pertama-tama yang harus kita lakukan sama dengan sort, wajib kita blok terlebih dahulu. Lalu kita klik filter yang ada di pojok kanan. Oke. Nah, di sini sudah adanya gambar kayak sinyal ataupun corong ya. Nah, itulah fungsinya, itu bisa langsung kita gunakan, kita klik. Nah, kalau kita kayak giniin, berarti kita bisa ke filter. Sudah bisa ya. Nah, di sini sudah muncul filternya ya. Nah, di sini udah di checklist ini yang akan muncul. Jadi kalau misalkan yang saya checklist hanyalah Pulau Jawa, maka yang terjadi bagaimana? Jadi yang terjadi adalah ternyata yang banyak membeli dari Pulau Jawa itu adalah busana wanita dengan busana anak pria. Jadi di sini ada 4 kodi dan ada 5 kodi. Lalu kalau saya pengen tahu dari wilayah Kalimantan, apa yang lagi disukai sama wilayah Kalimantan? Ternyata busana pria atau busana anak wanita yang banyak dibeli oleh Kalimantan. Jadi kita sudah bisa memahami bahwa fungsi filter di sini adalah untuk kita bisa melihat apa sih barang yang laris di wilayah-wilayah tertentu. Seperti yang ini tadi, kalau kita lihat dari wilayah Jawa, ternyata banyak yang membeli adalah busana wanita dengan busana anak pria. Jadi yang sedang trending di sana adalah busana wanita dengan busana anak pria. Nah, kalau di Kalimantan, yang trending yang banyak dibeli adalah hanya busana pria dan busana anak wanita. Jadi kita sudah bisa memilah strategi seperti apa sih bakal kita berikan ke depannya untuk kemajuan jualan kita sendiri. Jadi penjualan itu juga harus kita kelola datanya agar kita bisa mengetahui konsep manajemen pengelolaan data tersebut untuk konsep penjualan kita ke depannya. Jadi saya rasa cukup untuk materi praktek penggunaan formula